Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianur Aini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara memimpin perubahan dan inovasi. Langkah yang dapat membantu dalam memimpin perubahan dan inovasi terdapat 7 poin. Yang pertama, yaitu memahami kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Ketiga, membangun tim yang kompeten dan beragam. Yang keempat, memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup. Dan kelima, mengambil risiko dan mendorong inovasi. Yang keenam, mendengarkan dan menyediakan ruang untuk umpan balik. Dan yang terakhir, mengukur dan mengevaluasi kemajuan. Langsung saja kita membahas poin pertama, yaitu memahami kebutuhan dan tujuan. Sebelum kita memulai perubahan atau inovasi, penting untuk memahami dengan jelas mengapa perubahan diperlukan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Identifikasi masalah atau peluang yang ingin Anda hadapi dengan perubahan ini. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang konteks pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci dalam memimpin perubahan. Sampaikan visi, tujuan, dan rencana perubahan kepada tim secara jelas. Dukungan komunikasi ini dengan pendekatan yang menginspirasi dan memberikan alasan yang kuat mengapa perubahan ini penting. Dan yang ketiga yaitu membangun tim yang kompeten dan beragam, yang artinya tim yang solid adalah aset berharga dalam menghadapi perubahan dan inovasi. Pastikan Anda memiliki orang-orang dengan keterampilan yang tepat untuk mengimplementasikan perubahan. Selain itu, tim yang beragam dalam hal latar belakang, keterampilan, dan pemikiran akan memberikan beragam perspektif dan ide yang diperlukan untuk inovasi yang sukses. Yang keempat yaitu memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup, yaitu pastikan tim memiliki sumber daya yang cukup untuk dapat menjalankan perubahan. Ini tidak hanya mencakup anggaran yang memadai, tetapi juga waktu, alat, dan dukungan dari pihak lain dalam organisasi. Yang kelima yaitu mengambil resiko dan mendorong inovasi, yang artinya inovasi seringkali melibatkan pengambilan resiko. Sebagai pemimpin, Anda perlu memberikan ruang bagi tim untuk mencoba ide-ide baru. Bahkan, jika itu berarti menghadapi kegagalan, terkadang jadilah kita pembela ide-ide yang inovatif dan jangan takut untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru. Dan yang keenam yaitu mendengarkan dan menyediakan ruang untuk umpan balik. Umpan balik dari tim dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk memperbaiki dan mengarahkan perubahan. Jadilah pendengar yang baik, terima kritik dengan terbuka, dan berikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengukur dan mengevaluasi kemajuan, yaitu artinya tetapkan matriks atau indikator kinerja untuk mengukur kemajuan perubahan. Evaluasi secara berkala untuk melihat apakah tujuan sedang tercapai dan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Selanjutnya adalah langkah penting dalam memimpin perubahan dan inovasi. Itu ada 3 poin. Yang pertama, pentingnya memimpin inovasi dan perubahan. Yang kedua, alasan pentingnya memimpin inovasi dan perubahan. Dan yang ketiga adalah tips memimpin inovasi dan perubahan. Poin pertama yaitu pentingnya memimpin inovasi dan perubahan. Menghadapi dinamika organisasi perubahan merupakan satu-satunya kepastian dalam dunia bisnis. Organisasi yang ingin tetap relevan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Perubahan dapat berwujud dalam bentuk teknologi baru, persaingan yang semakin ketat, atau pergeseran dalam preferensi konsumen. Kemampuan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola perubahan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Tantangan dalam memimpin perubahan, memimpin inovasi dan perubahan merupakan tantangan tersendiri. Menyusun strategi yang tepat, membangun tim yang adaptif, dan merumuskan masalah-masalah untuk memperkenalkan perubahan memerlukan keahlian kepemimpinan yang kuat. Pemimpin perlu memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, membuka ruang eksperimen, dan menginspirasi karyawan yang terlibat aktif dalam perubahan.
Manfaat dari kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang efektif dalam konteks inovasi dan perubahan membawa dampak yang signifikan bagi seluruh organisasi. Kemampuan untuk mengarahkan perubahan dengan visi yang jelas, memberikan dukungan kepada karyawan, serta membentuk budaya kerja yang mendorong kreativitas merupakan pilar utama bagi keberhasilan suatu organisasi. Poin kedua yaitu alasan pentingnya memimpin inovasi dan perubahan. Meningkatkan daya saing organisasi, menggalakkan inovasi dan perubahan berdampak langsung pada daya saing sebuah organisasi. Melalui inovasi, produk dan layanan dapat ditingkatkan, proses bisnis dipercepat, dan biaya-biaya yang tidak efisien dapat dieliminasi. Inovasi juga dapat membantu organisasi menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta menarik pelanggan baru, dan menjadikan organisasi lebih tangguh di pasar, serta dapat menghindari kebiasaan dan stagnasi. Inovasi dan perubahan memainkan peran penting dalam mencegah kebiasaan dan stagnasi di dalam organisasi. Ketika sebuah organisasi terjebak dalam rutinitas yang konvensional, mereka rentan kehilangan daya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Inovasi membuka jalan bagi fleksibilitas dan perubahan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tips memimpin inovasi dan perubahan. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk menciptakan budaya inovasi di lingkungan kerja. Memberikan kebebasan pada karyawan untuk mengeksplorasi dan menciptakan ide-ide baru merupakan langkah awal yang krusial. Ruang bagi eksperimen perlu diberikan agar karyawan merasa terdorong untuk mencoba hal baru. Komunikasi yang jelas tentang visi organisasi membantu organisasi memahami tujuan bersama. Pemimpin harus mampu mengartikulasikan visi ini dengan baik agar karyawan dapat merasa terlibat dan memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai pemimpin, menjadi contoh yang baik sangat penting. Sifat terbuka terhadap ide-ide baru, keberanian untuk mencoba hal baru, dan kesiapan untuk belajar dari kegagalan adalah sikap yang dapat menstimulasi lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Memimpin inovasi dan perubahan merupakan tantangan yang membutuhkan kebijaksanaan, ketegasan, dan kemampuan adaptasi. Namun, dengan penerapan langkah-langkah di atas, seorang pemimpin dapat membantu perubahan yang positif bagi organisasi dan karyawan, serta menjadikan mereka sebagai pelaku perubahan yang berdampak luas. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.